Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriah SSNMA. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi pendidikan seni pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Apresiasi Seni Musik. Mata kuliah Apresiasi Seni Musik merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester ke depan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi pendidikan seni pertunjukan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah melalui sikap, mahasiswa diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, jujur, peduli, dan tanggung jawab. Selanjutnya, dari segi pengetahuan, mahasiswa menguasai teori dasar bidang seni musik dan mampu menerapkannya dalam pembelajaran. Selanjutnya, pada keterampilan umum, mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi dalam penciptaan dokumentasi dan diseminasi karya seni musik. Selanjutnya, pada keterampilan khusus, mahasiswa mampu menganalisis dan menilai karya seni dengan pendekatan estetis akademis. Untuk capaian mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar apresiasi musik dan pentingnya dalam pembentukan sikap estetik. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur musik dalam berbagai genre dan budaya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun ulasan kritik musik secara lisan dan tulisan berdasarkan prinsip estetika dan budaya. Terakhir, mahasiswa menunjukkan sikap empatik dan terbuka dalam menerima keberagaman ekspresi musik. Pembelajaran mata kuliah apresiasi musik ini dilaksanakan 16 pekan, 7 pekan pertama sebelum ujian tengah semester, 1 pekan ujian tengah semester. Selanjutnya, 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester dan 1 pekan ujian akhir semester. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah apresiasi seni musik pada pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sudah pada makan siang? Belum. Tadi ada kelas ya sebelum kelas ini. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, seperti biasa kita awali dulu dengan membaca Al-Quran. Sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau? Sebelum Ibu menunjuk ke orangnya, siapa yang bersedia membaca Al-Quran pada siang ini? Naya? Oke, yang lain silakan menyimak, buka surat Al-An'am. Surat Al-An'am, yang lain menyimak di handphonenya masing-masing. Al-An'am ayat 5 sampai 10, lanjutan dari minggu lalu. Iya, Al-An'am ayat 5 sampai 10. Yang lain silahkan menyimak di handphonenya masing-masing. Terima kasih Naya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu presensi dulu hari ini. Mungkin untuk menghemat waktu, Ketua tingkat Zikra, siapa saja yang tidak hadir hari ini Zikra?
Azam, Alvin, Alvin, sama Surya. oh Surya ya. Oke. Oke, minggu lalu pada pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai RPS dan capaian dari mata kuliah kita ini. Nah, kita juga sudah masuk ke apa sih apresiasi seni itu. Nah, apresiasi seni secara umum pada minggu lalu sudah kita bahas. Mungkin untuk merefresh kembali atau mengulang ingatan kalian pada pertemuan pertama kita kemarin, ada yang ingat apa itu apresiasi seni? Sebelum kita masuk ke apresiasi seni musik. Ayo, siapa? Saya. Fadli? Oke, silakan Fadli. Yang seingat saya itu apresiasi seni musik itu adalah proses menikmati, menilai sebuah karya seni yang melibatkan panca indera manusia sehingga manusia bisa menilai sebuah karya seni dengan cara melihat, merasakan, atau bahkan mendengarkan. Sehingga saya seperti itu. Kita masih berbicara di seni ya, bukan spesifiknya musik, tari atau rupa. Jadi memang kita membahas tentang seni umum. Oke, siapa yang mau menambahkan lagi? Oke, silakan Elsa. Itu proses penilaian, penilaian, dan pengamatan terhadap sebuah karya seni tersebut, baik itu dari karya seni tari, seni musik, maupun seni lainnya. Seni lainnya. Oke. Berarti hampir sama ya apa yang dikatakan tadi. Satu lagi. Makanya mungkin untuk apresiasi seni ini secara umum juga penilaiannya tidak bisa kita samakan. Karena itu balik ke perspektif kita masing-masing bagaimana menilai sebuah karya. Oke, sekarang kita langsung saja kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari apresiasi seni itu secara lebih detail atau mendalam lagi. Nah, berarti di sini tadi Zikra sudah menyinggung ya apa kegiatan mengamati, menghayati, menganalisis dan mengevaluasi karya seni. Berarti kita akan memberikan sebuah penilaian, ya, mengapresiasi. Berarti kita menilai atau merasakan dan menuangkannya nanti dalam bentuk tulisan atau petikan dari apa yang kita apresiasi dari sebuah karya tersebut. Nah, tujuan utamanya adalah memahami kedalaman makna dan nilai estetika dari karya tersebut. Makanya kita harus paham juga konsep dari estetika. Karena nanti akan berkesinambungan untuk kita memahami bagaimana menghayati atau menganalisisnya. Tentu kita harus mempunyai ilmu estetikanya juga. Nah, terus apresiasi musik membantu meningkatkan kemampuan kritis dan rasa kepekaan seni. Apa kira-kira maksud dari meningkatkan kemampuan kritis dan rasa kepekaan seni? Itu untuk apa kira-kira? Ayo, ini kita akan menjadi pakar seni, pendidik seni. Coba agak dijalankan logikanya. Untuk apa? Kira-kira kemampuan kritis dan rasa kepekaan seni itu apa? Coba. Ayo, Valen. Gak apa-apa, salah juga tidak apa-apa kan, tidak ibu marahi atau ibu suruh keluar. Zikra, coba. Mungkin kalau dari saya, kalau misalnya saya menilai musik itu, ya. Perbedaan orang yang menempuh jalur akademis mungkin dengan yang non akademis itu mengkritisi sebuah musik itu tidak secara profesional lagi. Misal mungkin saya menilai orang bermain musik, kalau saya menilai orang yang non akademis atau yang di luar, mereka bermain tanpa metodologi, tanpa teknik. Sedangkan orang yang menempuh akademis seperti di sini contohnya ditunjukkan, semua kita baik teknik, mulai dari komposisi sebagai praktisi musik di instrumen, semuanya ada metodologinya. Karena kita belajar ya. Beda dengan yang di luar. Beda dengan orang yang non akademis atau seniman ya, praktisi di luar sana. Oke, bagus, Zikra. Ada yang ingin menambahkan? Bilang bagaimana ini musik membantu meningkatkan kemampuan kritis dan rasa kepekaan seni. Setuju? Kalau itu setuju ya. Kenapa? Kalau menurut saya, sama seperti yang kita bilang tadi, saya mau menambahkan kalau orang yang kebetulan memang sempat belajar atau lagi belajar tentang musik sama orang yang non akademis di musik
pasti mengartikan sebuah karya musik itu beda dengan orang yang belajar memperdalam musik itu. Contohnya atau bedanya apa? Bisa Kalau dijelaskan? orang yang belajar musik spesifik itu mungkin kita mungkin bisa tahu lah dari lagu yang dominan warna minor itu lagu sedih gitu. Dan mungkin orang tuh taunya ya minor itu sedih, cuman kita kan tahu kenapa minor itu bisa jadi sedih gitu loh. Bisa di dalamnya lagi gitu. Karena kita belajar membentuk analisa musik, semuanya kita tahu gitu ya. Terus dibanding dengan orang yang non akademis. Oke, bagus. Berarti kalian mulai paham dengan apa sih sebenarnya mengapresiasi itu apa dan apresiasi seni itu seperti apa. Oke, nah di sini juga ada Ibu tampilkan beberapa pandangan tokoh tentang seni. Nah di sini ada Leonardo da Vinci mengatakan bahwa seni tidak pernah selesai, hanya ditinggalkan. Nah kutipan ini menggambarkan sifat keberlanjutan dari proses kreatif. Berkesenian tidak lepas dari kreatif ya, berkreativitas. Nah, mungkin seorang seniman terus-menerus menemukan cara untuk menyempurnakan karyanya dan keputusan untuk berhenti adalah tindakan yang disengaja, bukan karena karya itu telah mencapai kesempurnaan mutlak. Selanjutnya juga ada Oscar Wilde. Dia mengatakan bahwa seni adalah bentuk autobiografi yang paling intens yang dapat dilakukan manusia. Ini menekankan bahwa seni pada intinya adalah ekspresi diri yang mendalam, mencerminkan pengalaman emosi dan pandangan hidup seniman. Kita sepakat? Ya? Oke, selanjutnya ada Albert Einstein. Gue rasa kalian semua pernah dengar lah siapa Albert Einstein. Nah, menurut dia seni itu adalah imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, imajinasi melingkupi dunia. Meskipun Einstein bukan seniman visual, pandangan ini sangat relevan dengan seni. Imajinasi adalah inti dari penciptaan artistik, memungkinkan seniman untuk melampaui batas realitas dan menciptakan hal-hal baru. Ibu rasa kalian sebagai calon seniman atau nanti sebagai pakar pendidik seni, kita akan sepakat bahwa untuk membuat sebuah karya itu kita awalnya pasti dari imajinasi kan? Ya? Paham ya semua? Ya, oke. Nah, jadi dari sebuah imajinasi nanti kita akan menuangkan baik itu dalam bentuk tarian, musik ataupun rupa. Oke, selanjutnya ada Friedrich Nietzsche. Dia mengatakan bahwa kita memiliki seni agar kita tidak mati karena kebenaran. Kutipan ini menyarankan bahwa kebenaran, terutama yang pahit atau sulit, bisa menjadi terlalu berat untuk dihadapi. Seni berfungsi sebagai penawar, pengalih perhatian, atau bahkan cara untuk memproses dan membuat kebenaran itu lebih mudah diterima. Benar? Coba dibaca lagi. Berfungsi sebagai penawar, pengalih perhatian, atau bahkan cara untuk memproses dan membuat kebenaran. Contohnya, lagi patah hati, pasti kita akan identik membuat sebuah puisi, lagu, ya kan? Nah itu untuk mengalihkan kan? Mengalihkan rasa kesedihan kalian. Misalnya ada orang musik di sini, orang tari, nah dia akan membuat karya sesuai dengan sedang apa yang dia rasakan, ya. Setuju? Setuju. Oke, kita lanjut. Di sini ada, karena kita spesifiknya pengertian kayak apa apresiasi seni musik, jadi di sini kalian juga perlu tahu apa sih sebenarnya musik itu. Nah, di sini ada juga Ibu sayangkan beberapa ini menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Seni menyusun nada dan suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal. Terus menghasilkan komposisi yang mengandung irama, melodi, harmoni, dan kesatuan. Jadi asal kata musik itu berasal dari Yunani, musike, muse atau dewa pelindung seni dan ilmu. Kenapa Ibu berikan gambar ini adalah salah satu alat musik yang diyakini atau dari sejarah Yunani-nya ini adalah alat musik tertua. Oke, kita lanjut masuk kepada tujuan apresiasi seni musik. Apa kira-kira kemarin kita sudah tahu nih apresiasi seni itu apa, dan tadi juga kita udah bahas apresiasi seni musik. Nah sekarang kita masuk kepada tujuan apresiasi seni musik. Ayo, jangan ngantuk, teman-teman udah siang.
Putra, coba Put, apa yang dimaksud dengan tujuan apresiasi seni musik, atau apa sih tujuan kita belajar apresiasi seni musik ini apa? Tujuan kita belajar mengapresiasi seni musik itu yang pertama menumbuhkan sikap menghargai karya musik. Oke, bagus. Terus selanjutnya ayo, apa lagi? Mengembangkan imajinasi dan kreativitas, Bu. Mengembangkan imajinasi dan kreativitas, boleh. Udah? Untuk memberikan penilaian terhadap karya seni tersebut. Jadi kita bisa bebas memberikan kritik, saran maupun ujian lah. Jadi Terhadap sebuah karya karya seni. seni. Oke, bagus lagi. Nah, di sini juga Ibu buat beberapa tujuan dari apresiasi seni musik. Yang pertama yaitu mengevaluasi dan mengembangkan nilai estetika karya seni. Sama, tadi Pak Dwi juga sudah menyinggung ya, mulai mengevaluasi dan mengembangkan nilai estetika karya seni. Nah, selanjutnya meningkatkan kepekaan dan sensitivitas terhadap musik. Selanjutnya menunjukkan sikap menghargai karya musik. Siapa tadi? Nah ya, yang bilang Putra. Nah, makanya untuk apa kita mengapresiasi? Berarti untuk menghargai sebuah karya, baik itu tari, musik, rubah. Nah, selanjutnya juga menunjukkan sikap menghargai karya musik, sama dan mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Dengan adanya apresiasi, maka kita juga menambah ilmu kita kan. Apa tujuannya kita melihat sebuah karya? Berarti kita bisa belajar dan berkaca dari karya tersebut. Oh, kalau saya bikin karya masih jauh nih. Ternyata karya saya masih belum pantas nih untuk dipertunjukkan. Nah, itu tujuannya kita mengapresiasi, bukan untuk menjudge karya orang tersebut jelek ya. Dan tetap konteksnya kita adalah orang akademisi dan bukan untuk menjatuhkan karya orang tersebut. Oke, kita lanjut ke dalam pendekatan apresiasi musik. Nah, di sini nanti ada 4 poin: gaya musikal, sejarah musik, biografi pencipta karya, dan interpretasi terhadap karya. Jadi kalian harus paham dulu dan kalian pelajari gaya musikal itu apa sih. Nah, terus sejarah musik juga kita sudah bahas di semester 1. Jadi setidaknya untuk mengapresiasi kita akan tahu, nah ini musik ini jenisnya kemana nih, kemana arah dari musik ini. Nah, jadi bukan hanya sekedar mengapresiasi dan menanggapi karya tersebut, tapi kita tahu, oh ini genrenya pop, ini genrenya blues, jazz gitu ya. Nah, terus biografi pencipta karya. Kenapa ada biografi pencipta karya? Karena biasanya orang yang membuat karya itu, salah satu karya atau karya-karya berikutnya itu akan terlihat sama, ya tidak? Karena itu adalah style mereka. Misalnya Zikra, dia akan membuat sebuah karya musik dengan style jazz, karena dia memang suka main musik dengan gaya jazz. Nah, jadi dia akan masukkan ke dalam karyanya itu sentuhan-sentuhan jazz. Jadi nanti karya 1, 2, 3 itu pasti akan ada unsur-unsur jazznya. Ya, berarti semuanya nanti bisa seperti itu. Nah, selanjutnya juga interpretasi terhadap karya. Nah, jadi dengan adanya interpretasi itu kita akan bisa membuat karya atau kita mengapresiasi sebuah karya itu lebih dalam dan lebih jelas lagi. Nah, di sini gaya musikal merupakan pendekatan untuk memahami ciri khas atau karakteristik dari sebuah karya musik berdasarkan elemen musik yang dominan seperti irama, melodi, harmoni, terus dan dinamika. Oke, berarti itu nanti ada poin itu di dalam sebuah karya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan beberapa audio agar kalian bisa lebih paham lagi. Nah, di sini akan Ibu tampilkan audio pertama yaitu dengan gaya barok, karya dari Johann Sebastian Bach. Nah, itu biasanya cenderung kompleks dan memiliki polifoni. Ingat lagi, apa sih pelajaran sejarah musik kita dulu? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan audio ini.
kalian sudah familiar dengan karya dari Sebastian Bach. Nah, nanti kita sama-sama rasakan apa sih beda dari karya beberapa komposer tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu akan putarkan audio dengan bergaya romantik. Tadi yang pertama gaya barok ya. Nah, makanya kalian harus paham juga tentang sejarah musik. Jadi kapan sih barok itu kapan dan romantik itu kapan maksudnya. Nah, jadi sekarang audio yang kedua ini contohnya dengan gaya romantik dari Frédéric Chopin. Nah, ini kita dengarkan bersama-sama. Oke, ini karya dari Chopin. Anak piano ini hafal banget ini. Oke, jangan berhayal lagi sambil beginner ya, sambil bangsa ya. Nah, rasakan apa bedanya dari barok ke romantik itu apa? Coba, apa yang membedakan? Kan udah kita dengar nih, tadi yang pertama karya Sebastian Bach itu dia bergaya barok. Nah, terus selanjutnya gaya romantik. Ayo, apa kira-kira? Yang umum aja dulu. Apa yang kalian rasakan di pendengaran kalian? Apa ya? Pasti ada bedanya barok dan romantik itu. Ayo coba. Shopee. Siapa yang mau CO? Oke, ayo. Ayo, konsentrasinya jangan ngantuk. Ayo coba. Ya, boleh bilang. Kalau saya bedanya karena film. Kalau romantik itu nggak tahu ya, Bu, ya. Kalau menurut saya ya romantik itu walaupun dinamikanya itu terasa loh. Cuman ya walaupun yang baru ini tetap ada dinamikanya juga. Cuman yang di romantik ini lebih terasa Feel-nya ya. Nggak tahu karena pakai perasaan. Jadi kalau yang baru tadi gimana? Menurut pandangan Gilang, itu lebih ke arah mana? Apanya? Kayaknya buat acting. Oke, siapa lagi yang mau menambahkan? Ayo, Bikra. Mungkin kalau dari pandangan saya kalau barok romantik dari segi romantikanya mungkin barok memang lebih menampilkan ornamen visualnya lebih banyak, lebih ramai. Oke. Tapi itu tidak menyimpulkan bahwa yang di romantik pun akan menggunakan instrumen. Terus harmonisasi dari lagu barok juga lebih kompleks ketimbang yang karya Frédéric Chopin tadi yang juga romantik. Mungkin kalau secara umumnya mungkin di zaman romantik Chopin lebih suka karya tipe waltz atau 3/4 kayak yang tadi itu kan menunjukkan tanda sekat satu irama itu 3 detik semua dari awal sampai habis. Beda dengan karya Sebastian Bach tadi. Ya bagus, Bikra. Ada yang pengen menambahkan lagi? Jadi harus dipertajam ya. Belajar apresiasi seni itu memang kita sok-sok sebagai pakar gitu. Tapi jangan asal sok-sokan. Jadi kita juga harus paham. Makanya seperti tadi, bagaimana dengan zaman romantik, zaman barok. Nah, kita harus tahu juga apa ciri khas dari masing-masing musik tersebut. Nah, selanjutnya kita pindah ke sejarah musik. Itu juga berhubungan dengan yang tadi gaya musikalnya. Nah, pendekatan ini melihat latar belakang historis dari suatu karya, termasuk konteks zaman, peristiwa budaya dan pengaruh sosial yang membentuk musik tersebut. Oke. Nah,
didasarkan pada penafsiran makna dan pesan dari karya musik, baik dari sudut pandang musikal maupun non musikal. Jadi di dalamnya ada emosi, filosofi, dan religiusitas, berhubungan juga dengan hal-hal tersebut. Nah, jadi makanya di sini dapat ditekankan bahwa interpretasi bisa beda. Tadi aku bilang, putra belum tentu sama dengan Gilang kalau menilai atau melihat sebuah karya. Nah, terus di sini juga tergantung latar belakang pendengar atau konteks saat musik diperdengarkan. Makanya tadi dibilang orang yang mempunyai ilmu atau basic dari ilmu musik itu akan beda dengan orang awam atau orang non formal yang di luar sana. Karena kalian lebih punya ilmunya dibanding dengan seniman yang Anda belajar dengan otodidak, ya. Itu harus kalian tekankan bahwasannya kalian adalah seorang pendidik. Jadi kita bukan hanya seniman yang asal sekedar seniman. Oke, selanjutnya kita beranjak kepada prosedur apresiasi seni. Nah, di sini ada 3, ada identifikasi, analisis, dan evaluasi. Coba identifikasi apa? Ayo Yusuf, dari tadi Ibu Yusuf diem aja nih, mau dengar suaranya. Ayo baca, coba identifikasi apa? Tahap awal adalah mengenali nama karya dan musik, jenis musik atau tradisional, klasik, kontemporer. Untuk lagu dan struktur musikal seperti pola A, B, A, first refrain. Tujuannya memberikan orientasi pemahaman dasar sebelum masuk ke analisis yang lebih dalam. Oke, berarti nanti ini tahapan pertama dari kerja kita sebagai atau yang mengapresiasi karya, adanya identifikasi. Nah, apa aja yang ada di dalam situ, Bu? Nah, makanya kita harus paham dulu dengan bentuk lagu, strukturnya, semua harus kita pahami, baru kita bisa memberikan sebuah analisisnya. Nah, yang kedua baru masuk kepada analisis, yaitu memahami unsur musik seperti irama, melodi, ekspresi, dan latar belakang penciptaan. Nah, ini juga berpengaruh kepada budaya, geografis, dan sosialnya. Jadi tujuannya memahami kompleksitas dan struktur internal dari sebuah karya musik. Terakhir baru mengevaluasi, merupakan tahap penilaian dan refleksi terhadap kualitas karya musik, baik dari segi teknis, ekspresif maupun originalitas. Nah, pendengar bisa menilai bagaimana teknik permainan, pesan yang disampaikan, serta apakah karya tersebut memiliki nilai estetik dan artistik. Makanya kita harus paham dengan atau kita harus tahu dengan 3 langkah tersebut: identifikasi, analisis, dan evaluasi. Nah, Ibu rasa untuk hari ini cukup sampai di sini materi kita, dan minggu depan kita akan mencoba untuk membagi kelompok. Jadi nanti kita masuk ke dalam pembagian musik. Kita akan membahas tentang musik tradisi dan musik modern. Maunya gimana? Kelompok Ibu yang bagi atau ketua? Ketua ya. Berarti minggu depan sudah ada ya Citra, pecah jadi 4 kelompok saja. Jadi nanti dibagi sama rata, jangan yang itu aja temannya, harus bergaul sama semuanya. Oke ya, baik. Terima kasih untuk hari ini. Selamat makan siang karena sudah jam makan siang. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.